Pada hari ke-8 novena dan katekese kita ini, saya ingin berbagi satu dua refleksi tentang Allah Roh Kudus berdasarkan pengalaman dan tulisan para pendiri Ordo Karmel, Santa Teresa dari Yesus dan Santo Yohanes dari Salib. Santo Yohanes dari Salib pernah menulis sebuah puisi berjudul O Nyala Cinta yang Hidup. Dalam puisi ini, ia berbicara khusus tentang pribadi ketiga dari Tritunggal Maha Kudus. Pada bait kedua puisi ini, ia menulis demikian. O panas yang halus, o luka yang nikmat, o tangan lunak, o sentuhan lembut, jadi tahu hidup kekal. Seluruh hutang terbayar, membunuh, kau ubah kematian menjadi kehidupan. Dalam penjelasan tentang bait ini, Santo Yohanes dari Salib menulis bahwa tangan adalah Allah Bapa, tangan yang lunak, tangan Allah yang selalu seperti seorang bapa yang menuntun anaknya. Tangan Allah pencipta yang penuh kasih, mau mendampingi perjalanan hidup setiap saja yang percaya kepadanya. Tuntunan tangan Allah Bapa ini akan dikerjakan oleh Yesus putranya yang menjadi manusia. Yesus Kristus adalah sentuhan tangan yang lembut itu. Ia menyentuh dunia dalam peristiwa inkarnasi agar kasih Allah yang tadinya jauh tak terjangkau manusia boleh dirasakan dan dialami langsung melalui putranya Yesus Kristus. Kasih Kristus bagi setiap pribadi selalu kuat dan panas, sehingga Roh Kudus adalah panas yang halus itu. Artinya, Allah Bapa adalah tangan, Allah Putra adalah sentuhan, dan Roh Kudus adalah panas yang dihasilkan dari tangan yang menyentuh. Panas di sini, seperti sudah kita katakan, adalah karya Roh Kudus. Karena sebagaimana Musa katakan, Tuhan Allah kita adalah api yang menghanguskan, yakni api cinta. Ulangan bab 4 ayat 24. Sebagaimana kekuatannya itu tak terbatas, ia bisa menghanguskan dan mentransformasi jiwa yang disentuhnya itu. Ada dua hal yang ingin dikatakan oleh Santo Yohanes dari Salib di sini tentang Allah Roh Kudus. Pertama, Allah Roh Kudus selalu rindu dan siap membantu kita untuk lebih kuat mencintai Allah dan mengasihi sesama. Tapi setiap pribadi yang akan ia bimbing hanya sesuai dengan kerelaan yang disiapkan dan diberikan kepadanya oleh pribadi itu. Artinya Allah tidak bekerja membantu kita di luar kodrat kita dan tanpa persetujuan kita. Allah menghargai kebebasan manusia untuk memilih. Manusia bebas untuk pilih kekuatan Allah atau kekuatan yang bukan Allah. Ia bisa pilih untuk menjauh dari Allah atau mendekatinya. Kedua, Allah Roh Kudus selalu bekerja dalam diri setiap pribadi. Ia selalu memberikan panas api cinta kasih agar manusia sadar dan tahu bahwa ia diciptakan semata-mata untuk mencintai dan untuk kembali kepada Allah di surga. Bahwa ia sudah ditebus dengan darah yang maha luhur, darah Kristus. Bahwa ia harus kembali dan mencari jalan kepada kebenaran dan kedamaian batin. Artinya Allah Roh Kudus adalah kekuatan utama bagi setiap orang yang sedang dingin, layu, dan sulit hidupnya. Ia adalah panas api kasih bagi mereka yang sedang putus asa dan hilang harapannya. Ia adalah nyala cinta bagi mereka yang sedang lelah, sedang capek, dan kehilangan semangat dalam menziarahi hidup ini. Pengalaman yang sama diceritakan oleh Santa Teresa dari Yesus atau Santa Teresa dari Avila. Ia menulis demikian. Suatu hari saya sedang sungguh menderita karena masalah Ordo Karmel tak berkasut, dan Tuhan katakan itu kepada saya demikian. Kerjakan apa yang ada dalam dirimu dan serahkan dirimu kepadaku, dan engkau tidak perlu cemas tentang apapun. Nikmati apa yang baik, apa yang ada di dalam dirimu, di dalam hatimu, di dalam kekuatan yang sudah saya berikan. Ini adalah kisah pengalaman batin Santa Teresa yang membuat dia yakin bahwa pengalaman itu adalah berasal dari Allah, adalah bahwa sesudah peristiwa itu hatinya begitu damai, begitu tenang, dan begitu kuat dalam menghadapi dan menyelesaikan persoalan-persoalan yang sedang ia alami. Ia alami bahwa seluruh kasih, sukacita, damai, kesejahteraan, kesabaran, kemurahan hati, kebaikan dan kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri sungguh penuh dan menaungi serta menguasai diri dan hidupnya. Santa Teresa yakin bahwa Allah Roh Kudus adalah anugerah, naungan, teduhan bagi mereka yang sedang berada dalam kesulitan hidup.
Dalam diri setiap pribadi ada kekuatan ilahi, rahmat yang berdiam dalam batin. Ia adalah Allah yang menyadarkan kita tentang kerahiman dan kekuatan yang selalu dicurahkan oleh Allah kepada setiap orang pada momen yang bagus. Allah memberi semangat untuk terus berbuat baik dan tidak lelah untuk berbuat baik. Ia Allah yang membersihkan segala dosa dan salah kita. Ia adalah Allah yang mau menghantar kita kepada Allah Bapa di surga. Maka dalam situasi apa saja, berserah diri dan berdoalah kepada Allah Roh Kudus, karena Ia akan memberikan kekuatannya itu pada momen, pada saat di mana kita sangat membutuhkan kekuatan dari Allah. Maka janganlah lupa untuk berdoa dan berseru kepada Allah Roh Kudus untuk mencurahkan kekuatan yang memberi semangat. Dia adalah api kasih, api cinta, api yang menghangatkan hidup dan hati kita masing-masing. Marilah kita berdoa novena bersama-sama. Ya Roh Hikmat, turunlah atas diri kami. Ajarlah kami menjadi orang bijak, terutama agar kami dapat menghargai, mencintai, dan mengutamakan cita-cita surgawi. Dan semoga kami Kau lepaskan dari belenggu dosa dunia ini. Datanglah ya Allah Roh pengertian. Turunlah atas diri kami, terangilah budi kami, agar dapat memahami ajaran Yesus Sang Putra dan melaksanakannya dalam hidup sehari-hari. Datanglah ya Roh nasihat, dampingilah kami dalam perjalanan hidup yang penuh gejolak ini. Semoga kami melakukan yang baik dan menjauhi yang jahat. Datanglah Allah Roh keperkasaan, kuatkanlah hamba-Mu yang lemah ini agar tabah menghadapi segala kesulitan dan derita. Semoga kami Kau kuatkan dengan memegang tangan-Mu yang senantiasa menuntun kami. Datanglah ya Roh pengenalan akan Allah, ajarlah kami mengetahui bahwa semua yang ada di dunia ini sifatnya sementara saja. Bimbinglah kami agar dapat menggunakan hal-hal duniawi untuk kemuliaan nama-Mu dan keselamatan jiwa kami. Datanglah ya Roh kesalehan, bimbinglah kami untuk terus berbakti kepadamu. Ajarilah kami menjadi orang-orang yang tahu berterima kasih atas segala kebaikan-Mu dan berani menjadi teladan kesalehan bagi orang-orang di sekitar kami. Datanglah ya Roh takut akan Allah, ajarlah kami untuk takut dan tunduk kepadamu dimanapun kami berada. Tegakkanlah kami agar selalu berusaha melakukan hal-hal yang berkenan kepadamu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin.